Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa. وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada pada bagian akhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan taufik untuk melakukan yang lebih baik lagi pada kemudian harinya sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian majlis kitab Nurul Hidayah fi Tartibil Ahwalil Ukhrawiyah atau Al-Arba'un Al-Ukhrawiyah. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini pada pertemuan sore hari ini, sehingga ini adalah majelis yang terakhir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya safar yang saya lakukan pada akhir Ramadan ini ternyata menyebabkan pengajian jadi tertunda sampai hari ini. Tapi alhamdulillah ini insyaallah bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis nomor 36, al-haditsus sadis wa thalathun. Dan hadis ini karena panjang, maka baru kita baca 1, 2, 3 paragraf. Nah, maka kita sekarang masuk pada paragraf yang keempat. Pada kalimat hatta idza khalasal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta sehingga idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang beriman sudah selamat dari neraka, fawalladzi nafsi biyadihi, maka sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, bi asyadda munasyadatan lillah, lebih dahsyat menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin, untuk meminta haknya orang-orang beriman, lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Maksudnya setelah orang-orang beriman selamat melewati neraka, maka orang-orang beriman itu mereka sangat betul-betul menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara mereka yang masuk ke dalam neraka supaya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukhuwah antar muslimin, antar kaum mukminin ini betul-betul terjaga sampai hari kiamat. Masya Allah. Orang-orang beriman yang masuk surga, dia tidak egois, yang penting saya masuk surga, adapun saudara saya sesama muslim masuk neraka biarin, nggak begitu ya. Tapi mereka apa? Ukhuwah. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, mari ukhuwah ini kita jaga di dunia supaya nanti ukhuwah ini berlanjut sampai di akhirat. Salah satu cara menjaga ukhuwah kita adalah bahwa kalau kita melihat saudara kita berbuat salah, maka mari kita tegur ya. Ini menjaga ukhuwah seperti ini. Karena kalau kita biarkan saudara kita berbuat salah, otomatis seolah-olah kita merelakan dia dibakar dalam api neraka. Nah, maka kalau ada saudara kita berbuat baik, kita bantu dalam kebaikannya. Tapi kalau saudara kita berbuat kesalahan, mari kita tegur ya. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar kita kepada sesama saudara kita, berarti kita sudah menjaga ukhuwah. Nanti ukhuwah pun akan terjaga sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Li ikhwanihimul ladzina finnar, yaitu untuk saudara-saudara mereka yang ada di dalam neraka. Bagaimana membelanya? Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana, dulu mereka puasa bersama kami, maksudnya di dunia. Wa yusallun, juga salat sama kami, wa yahujjun, juga haji sama kami. Jadi ini menunjukkan fadilah tiga amal ini ya. Puasa, salat, haji. Meskipun amal-amal penyelamat dari neraka tidak hanya ini, tetapi ketika disebutkan tiga ini menunjukkan apa? Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Puasa bisa menyelamatkan dari neraka, salat bisa menyelamatkan dari neraka, haji bisa menyelamatkan dari neraka.
Dan tiga amal ini kalau kita lihat semuanya termasuk dari rukun Islam yang 5 ya, puasa, salat, haji. Yang tidak disebutkan di sini adalah apa? Syahadat, ya, syahadatain. Kemudian satu lagi zakat. Karena syahadatain memang syarat untuk diterimanya salat, sehingga nggak perlu disebutkan, sudah tercakupi ya. Adapun zakat maka tidak semua wajib untuk melakukan zakat. Fayuqal lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man arahtum, baiklah keluarkan semua orang yang kalian kenal, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Fatuharram suwaruhum, lalu diharamkanlah wajah-wajah mereka ala nar, atas api neraka. Jadi ini fadilah orang-orang yang melakukan salat, maka wajahnya karena merupakan bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibakar dalam api neraka. Sehingga menyebabkan kaum muslimin mengenali, ini saudara saya, karena wajahnya belum terbakar ya. Adapun badannya sudah kosong, sudah nggak kelihatan lagi, ini siapa fulan ini. Nah, tapi karena wajahnya tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan bekas sujud sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, akhirnya masih dikenali. Fayukhrijuna khalqan katsiran, lalu mereka pun mengeluarkan makhluk yang banyak, qad akhadhatin naru ila nisfi saqai, yang neraka itu mengenai sampai ke separuh betisnya, wa ila rukbatayh, dan juga sampai kepada kedua lututnya. Jadi ternyata apa? Dibakar sampai betisnya, dibakar sampai lututnya. Berarti api neraka itu macam-macam siksaannya ya. Karena dalam hadis yang sahih kemarin sudah kita sampaikan, siksaan neraka yang paling ringan itu yang orang disuruh berdiri di atas bara api. Berarti yang terbakar adalah telapak kakinya saja. Tapi ternyata meskipun demikian, ini otaknya sudah mendidih, menunjukkan dahsyatnya siksaan api neraka. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang dibakar sampai kedua betisnya, sampai kedua lututnya? Ini pasti lebih ngeri lagi daripada orang yang hanya dibakar bagian telapak kakinya dengan bara api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa di majelis ini, karena ini Ramadan dan Ramadan doa mustajab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Al-hadis, maksudnya hadis ini dilanjutkan panjangnya, tapi saya ringkas di sini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis 37. Al-haditsus sabi' wa thalathun an Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah kalau tidak disebutkan siapa, itu biasanya Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Mas'ud itu lebih tua daripada Abdullah yang lain seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr ya. Maka lebih senior. Kemudian Abdullah ini bisa diketahui siapa dia juga dari muridnya ya. Kalau muridnya misalnya adalah Salim, berarti Abdullah di sini Abdullah bin Umar. Tapi kalau misalnya muridnya Alqamah, berarti Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud. Jadi pastinya siapa Abdullah ini lihat kepada sanad sebelumnya. Tapi kebiasaannya Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam yauma idzin, pada hari itu yaitu di akhirat. Laha sab'una alfa zimamin, memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin, setiap tali kekangnya, sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat, yajurrunaha, yang menyeretnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kengerian neraka jahanam, betapa besarnya neraka jahanam sampai dibutuhkan 70.000 tali kekang. Kemudian satu masing-masing tali kekangnya dibutuhkan 70.000 malaikat. Jadi Masya Allah, besarnya neraka jahanam seberapa? Belas nggak kebayang itu. Saya katakan, satu tali kekang saja besarnya seberapa? Tidak kebayang. Karena dibutuhkan 70.000 malaikat. Padahal kita tahu, sebagaimana pengajian yang dulu sudah disampaikan, makhluk paling kuat itu malaikat. Kemudian di bawahnya adalah jin, kemudian di bawahnya adalah manusia. Dan malaikat itu ada yang besarnya itu ketika dia berdiri di bumi, kakinya, maka kepalanya itu sudah di langit sana. Nah, besar-besar sekali. Nah, kalau sebesar itu malaikat, kemudian berapa besarnya tali kekang ini? Dan kalau tali kekangnya jumlahnya 70.000, betapa besarnya neraka jahanam ini? Maka wajar kalau neraka jahanam merasa tidak penuh-penuh terus,
dicemplungi ahli neraka, dia mengatakan hal min mazid, ada tambahan tidak, ada tambahan tidak. Akhirnya diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya baru neraka pun diam ya. Wajar sekali karena apa? Saking besarnya dan luasnya neraka jahanam ini. Nah, di sini yu'ta bi jahannam, neraka jahanam didatangkan. Ini hadis sangat bagus untuk kita menjelaskan ayat-ayat yang bicara tentang masalah ini, yaitu didatangkannya neraka jahanam. Misalnya kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa burrizatil jahimu liman yara. Pada surat An-Nazi'at ayat 36. Wa burrizatil jahim, dan neraka jahim yaitu neraka jahanam ditampakkan liman yara, bagi orang yang melihat. Siapa yang melihat? Kita lihat pada surat Asy-Syu'ara ayat 91. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Sebelumnya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkanlah jannah itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkanlah neraka jahim atau neraka jahanam itu kepada orang-orang yang ghawa, orang-orang yang sesat ya. Maka ini ayat saling menafsirkan ya. Bagi orang yang melihat, yaitu lebih spesifiknya adalah orang-orang yang sesat ini. Jadi mereka ditampaki supaya mereka takut, dan takut ini sudah satu siksa tersendiri, karena siksa jiwa itu juga nggak kalah dahsyat daripada apa? Siksa jasmani. Jiwanya atau rohaninya tersiksa itu sudah satu siksa yang dahsyat, yang kadang-kadang melebihi siksa rohani, siksa jasmani. Ada orang jasmaninya tersiksa tapi dia masih ceria, tapi kalau rohaninya sudah tersiksa sudah ya. Jasmani pun ikut tersiksa sehingga menjadi kurus, menjadi tidak bisa tidur dan sebagainya gara-gara rohaninya yang tersiksa. Maka na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kata-kata jahanam itu artinya adalah sangat dalam, sehingga orang Arab kalau bertemu dengan sumur yang sangat dalam mereka menyebutnya sumur jahanam atau sumur jihinnam. Kemudian kata-kata sub'una alaf 70.000, kata-kata 70.000 dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tahdid, yaitu pembatasan, betul-betul memang 70.000. Bisa juga bermakna takfir, yaitu menunjukkan banyak. Maka tidak harus betul-betul 70.000, bisa saja lebih daripada itu, karena maksudnya banyak sekali ya. Dan ini ungkapan seperti ini ada dalam semua bahasa, termasuk kita mengatakan kampung sewu, apakah jumlahnya 1000? Ternyata tidak juga ya. Kerojokan sewu, apakah jumlahnya 1000? Tidak juga. Kepulauan 1000, apakah jumlahnya 1000? Tidak juga ya. Tapi apa namanya? Sangat banyaknya kepulauan tersebut. Wallahu a'lam bissawab, dan na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kata-kata yajrunaha, mereka menyeretnya, menunjukkan bahwa neraka jahanam bisa diseret atau bisa ditarik. Nah, adapun bentuknya bagaimana, kayak apa? Apakah kayak kotak yang bisa diseret ke sana kemari? Ini perkara gaib yang kita tidak mengetahuinya. Maka ditunggu saja sampai di akhirat nanti kita akan mengetahui bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Yang penting mari keyakinan kita terhadap adanya surga dan neraka itu diterapkan dalam amaliyah kita. Jangan sampai percaya surga neraka tetapi kemudian ngibul atau nipu ya. Misalnya membuat iklan umroh, ini satu kamar berempat, ternyata bohong, satu kamar berdelapan. Nah, ini kan satu tipuan yang itu bisa menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ini saya berikan sebagai contoh karena baru saja saya mendapati contoh seperti itu ya. Jadi teman-teman yang berangkat umroh, qadarullah saya mau berangkat tapi tidak berhasil karena paspor saya tidak turun. Tapi dari teman-teman saya yang berangkat itu mereka ada mengalami kejadian-kejadian yang ya bisa dikatakan sebagai kezaliman terhadap jamaah umroh. Maka saya jadikan sebagai contoh dalam kasus ini. Kita lanjutkan hadis yang ke-38, al-hadits tsamin wa thalathun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza khalasal mu'minuna minan nar." Apabila telah selamat orang-orang beriman dari neraka. Maksudnya sudah berhasil melewati api neraka, yaitu siratnya, jembatan di atas neraka. Ternyata masih ada jembatan satu lagi, hubisu biqantarah. Mereka ditahan pada satu jembatan bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Jadi ternyata di atas neraka ada jembatan disebut sirat atau jisr. Kemudian setelah itu masih ada qantarah lagi untuk menuju ke surga. Maka bukan berarti kalau sudah selamat dari sirat langsung surga, enggak, masuk dulu ke qantarah. Nah, qantarah ini dipersepsikan oleh para ulama, ada yang mengatakan qantarah itu satu bagian terakhir dari sirat.
Jadi sirat bagian akhirnya namanya qantarah. Nah, sebagian yang lain mengatakan tidak, itu makhluk yang lain ya. Jadi sirat itu jembatan di atas neraka. Nah, habis itu nanti setelah neraka habis, nanti ada jembatan lagi namanya qantarah. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga termasuk perkara yang gaib, maka perselisihan pendapat seperti ini ya mentah tidak bisa kita pilih salah satu yang lebih kuat kecuali ada dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di qantarah untuk apa? Fayataqassuna madzalim, lalu mereka saling mengkisos kezaliman-kezaliman, saling membalas kezaliman-kezaliman kanat bainahum fid dunya, yang terjadi di antara mereka orang-orang beriman di dunia. Nah, jadi qantarah ini untuk membereskan urusan mukmin dengan mukmin, sesama mukmin ya. Karena dalam hadis tadi dikatakan idza khalasal mu'minun. Nah, ini berarti kaitannya dengan orang-orang mukmin saja ya. Kemudian di sini disebutkan bainahum, antar orang-orang mukmin ya. Maka kalau urusan orang mukmin dengan orang kafir, maka yang zahir urusannya tidak diselesaikan di sini. Ya mungkin di sebelumnya di padang mahsyar atau mana ya. Tetapi yang di qantarah ini adalah urusan antar muslim ya. Jadi orang muslim utang misalnya kepada seseorang, menjanjikan akan membayar di akhir tahun, ternyata akhir tahun dia tidak membayar sama sekali, ngemplang dan tidak minta maaf dan tidak mengasih informasi sama sekali, udah hilang begitu saja. Ini kezaliman. Ini nanti akan dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisosnya bagaimana? Itu disebutkan dalam hadis yang lain tentang muflis. Al-muflis itu adalah orang yang bangkrut ya. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muslif?" Kalian tahu enggak orang yang bangkrut? Orang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tapi mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darahnya orang itu, memukul orang yang itu. Akhirnya orang yang terzalim itu diberi pahalanya orang yang zalim tadi. Kemudian kalau sudah habis pahalanya untuk melunasi sana sini, sebelum utangnya diselesaikan, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi tadi, kemudian dilemparkan kepada orang tersebut, thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, zahir dari hadis ini, kalau ini yang dimaksud oleh Nabi adalah kejadian di qantarah tadi, karena lafalnya mirip ya, yaitu saling kisos di antara mereka, dan ini pun juga saling kisos, maka bisa jadi ya setelah berhasil melewati jembatan di atas neraka tidak harus bisa masuk surga langsung ya. Bisa juga karena kezalimannya yang sangat banyak akhirnya nyemplung ke neraka dulu. Nyemplungnya bukan terhina seperti orang kafir yang seperti orang-orang yang sebelumnya yang mungkin pelaku dosa besar riba, zina dan sebagainya, yang mungkin kena cantolan-cantolan ketika melewati jembatan ini, tapi dilemparnya justru setelah di qantarah. Bisa jadi seperti itu karena memang ini tidak ada kejelasan dari Nabi kejadiannya di mana, apakah ini di qantarah ataukah sebelum qantarah. Tapi ada kemiripan ya kejadian yang diceritakan dalam hadis ini dengan kejadian yang ada pada qantarah tadi. Maka naudzubillah min syarri dzalik, sekali lagi jangan sekali-kali kita zalim kepada orang lain, karena zalim itu menyebabkan kesusahan di dalam akhirat kita yang semestinya masuk ke dalam surga, tapi gara-gara pintu kezaliman ini akhirnya ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke dalam neraka sebagaimana dalam kasus muflis tadi, orang yang bangkrut tadi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan hatta idza nuqu wa hudzibu, ketika mereka sudah dibersihkan dan dijernihkan, jadi dosa-dosanya sudah dibereskan, udzina lahum bidukhulil jannah, maka diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, saya teringat ada satu hadis yang populer bahwa besok itu di akhirat Allah akan mendamaikan antar orang-orang muslim ya. Jadi orang muslim dengan orang muslim yang lain ada masalah, didamaikan oleh Allah. Misalnya nih ya, ada orang ngutang nggak ngembalikan nih. Ini kan berarti dolim nih. Nah, kemudian Allah munculkan itu kamar atau keistimewaan dalam surga. Maka orang ini bertanya, itu untuk siapa ya Allah? Itu untuk orang yang mau memaafkan saudaranya. Maka orang yang terzalimi tadi mengatakan, baiklah saudara saya maafkan saja. Nggak usah saya mengambil hak saya. Nah, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ini pertama ya. Yang kedua, hadis itu tidak sesuai dengan hadis ini. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, menjelaskan kata-kata yataqassun, saling mengkisos. Kisos itu balas. Dan Allah Maha Adil.
Sehingga kalau orang-orang yang terzalimi di dunia itu hanya diselesaikan dengan disuruh memaafkan kepada orang yang terzalimi, kalau semuanya begitu, itu keadilannya menurut saya tidak begitu tampak, ya, tidak begitu tampak. Tapi kalau yataqassun, saling dikisos, nah ini betul-betul Allah Maha Aziz, Maha Gagah, sehingga bisa mengambil haknya orang-orang yang lemah, yang dizalimi oleh orang-orang yang kuat yang menzalimi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-39, al-haditsu tasi' wa thalathun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil mauti, didatangkan kematian, kahayati kabshin amlah, seperti bentuknya kambing kibas yang berwarna putih. Kabsh itu adalah kambing kibas. Kambing kibas itu adalah domba jantan, ya. Jadi kambing kan ada dua macam, ya, ada yang bulu banyak sama bulu sedikit, bulu biasa. Nah, yang bulu banyak itu disebut domba, termasuk gembel itu termasuk bagian domba. Tapi yang jantan itu yang disebut sebagai kabsh. Kalau amlah ini yang bulunya putih. Atau ada juga yang menafsirkan ada hitamnya tapi sedikit, tapi mayoritasnya putih. Fayunadi munadin, lalu seorang penyeru menyeru. Ini bisa jadi malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Fayashra'ibun, lalu mereka melongok, wa yanzurun, mereka melihat. Fayaqulu, maka Allah bertanya, hal ta'rifuna hadza? Apakah, kalau yang berkata bukan Allah, ya, tapi apa? Yang berkata penyeru tadi. Apakah kalian mengetahui ini? Fayaquluna na'am, mereka menjawab ya. Hadzal maut, itu adalah kematian, kan? Wa kulluhum, dan masing-masing mereka qad ra'ahu, sudah melihat si kematian itu. Thumma yunadi, kemudian dia menyeru lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Fayashra'ibun wa yanzurun, mereka melongok melihat. Fayaqulu wa hal ta'rifuna hadza? Dia bertanya, apakah kalian mengetahui ini, mengenali si ini? Fayaquluna na'am, mereka menjawab ya. Hadzal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah, dan masing-masing sudah melihatnya. Fayudbahu thumma yaqul, lalu si mati itu, kematian itu disembelih oleh Allah. Jadi kematian itu disembelih Allah, kematiannya yang mati. Maka kemudian dia mengatakan, ya ahlal jannah khuludun, wahai penghuni jannah, ini adalah kekal, fala mauta, sudah enggak ada mati lagi, matinya sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala mauta, sudah kekal, tidak ada kematian lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi kalau sudah masuk surga itu kekal, nggak keluar-keluar. Kalau sudah masuk neraka itu juga kekal, nggak keluar-keluar. Tapi sebagian orang salah paham kemudian, ya. Berarti kalau masuk neraka ya neraka terus, tidak ada orang ex neraka. Ini salah paham. Ini berarti hanya membaca hadis ini sementara tidak menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau kita gabungkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, maka yang diketahui bahwa yang dimaksud ahlan nar ini adalah penghuni neraka yang asli, yaitu orang-orang kafir. Maka ahlan nar itu siapa maksudnya di sini? Satu, orang kafir. Dua, orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya kafir juga, ya. Tapi saya sebutkan kenapa? Sebutkan khusus karena dia ngakunya orang muslim dan dia menampakkan keislamannya di dunia. Tapi hakikat hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang muslim yang masuk neraka itu istilahnya bukan ahlun nar yang dimaksud di sini, tapi mereka adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi, unasun asobat humun nar bidunubihim, ya. Jadi manusia-manusia kena neraka karena dosa. Jadi istilahnya ada ahlun nar, penghuni neraka asli, ada asobat humunar, terkena neraka karena dosa. Ini bukan penghuni neraka asli, tapi hanya mampir saja. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca. Nah, perhatikan nih. Nabi membaca ayat tidak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Bukan dalam rangka untuk tilawah, tapi dalam rangka untuk menyebutkan dalil. Karena itu di dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan bahwa seorang imam kalau naik mimbar kemudian berceramah mengatakan Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini satu kesalahan fatal kata beliau, ya. Bukan kesalahan biasa, tapi apa? Khata'un fahish, kesalahan fatal. Fatalnya kenapa? Dua. Pertama, dia tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau kamu hanya menyebutkan ayat untuk dalil, enggak perlu a'udzubillah. A'udzubillah itu ketika tilawah, ya, mau baca Quran. Niatnya baca itu bera'udzubillah. Kesalahan yang kedua, Allah berkata a'udzubillah.
Berarti Allah berkata, aku berlindung kepada Allah. Ini jelas salah. Allah tidak pernah berlindung kepada dirinya sendiri. Karena Allah itu justru maha melindungi. Ngapain dia berlindung kepada diri sendiri? Nggak benar. Allah tidak pernah mengatakan a'udzubillah. Nah, kembali ke sini, Nabi langsung membaca ayatnya, wa anzirhum yaumal hasrah. Ancamlah mereka hari penyesalan dahsyat. Idh qudiyal amr, ketika sudah diputuskan perkara. Nah, yang dimaksud diputuskan perkara itu tadi, ya. Yang surga kekal, yang neraka kekal, itu qudiyal amr. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka di dalam kelalaian. Maksudnya sekarang ini mereka di dunia lalai. Wa haula'i fi ghaflatin, dan mereka berada pada kelalaian. Ahlud dunya, yaitu mereka adalah orang-orang yang ada di dunia sekarang ini. Wahum la yu'minun, sementara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menguatkan makna yang saya sampaikan tadi, yang ditetapkan di dalam neraka kekal itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang beriman yang mereka percaya adanya Allah, kemudian melakukan salat tapi kadang-kadang ada dosa, maka itu nanti dimasukkan dalam neraka hanya sementara, tidak secara kekal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini derajatnya sahih pada peringkat pertama karena hadis ini muttafaqun alaih. Hadis terakhir, alhamdulillah, al-haditsul arba'un. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, orang beriman itu, idza ishtahal walada, apabila menghendaki anak, fil jannah, di dalam surga, kana hamluhu, maka adalah mengandungnya, wa wad'uhu, dan melahirkannya, wa sinnuhu, dan usia dewasanya, fi sa'atin, dalam sesaat saja, kama yashtahi, sebagaimana dia kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tidak menjelaskan bahwa besok di surga itu ada orang hamil langsung melahirkan langsung anaknya dewasa langsung, tidak. Tapi hadis ini hanya mengatakan apabila, ya. Namanya apabila itu ya kalau terjadi, kalau tidak terjadi ya enggak ada gitu. Apabila ada orang mukmin menghendaki anak di dalam surga, maka hamilnya, melahirkannya, usia dewasanya si anak sesaat, tidak perlu lama seperti di dunia, nggak perlu proses seperti di dunia, karena di surga itu adalah serba kenikmatan, dan anak yang lahir itu kama yastahi, sebagaimana yang kita inginkan. Bentuknya, fisiknya, kemudian kulitnya, kemudian hidungnya, kemudian wajahnya, kemudian laki atau perempuannya, segala macamnya, ya, semua sesuai dengan yang kita inginkan. Maka sekaligus ini hiburan bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sampai akhir hayatnya tidak memiliki keturunan, ya. Ternyata kalau Anda masuk surga, Anda minta keturunan berapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul pertanyaan, adakah orang beriman butuh kepada anak? Tampaknya nggak ada, ya. Kenapa? Sudah tercukupi. Orang butuh itu kan karena belum tercukupi, kan. Nah, di surga itu sudah tercukupi semuanya. Kita di dunia butuh ini, butuh itu. Kenapa? Belum tercukupi, ya. Butuh apa, Pak? Butuh motor, karena dia ternyata belum punya motor. Atau punya motor tapi macet-macet nih. Butuh apa, Pak? Butuh mobil. Oh, ternyata dia baru punya motor tapi sering pergi jauh dan menyebabkan tubuhnya sering sakit. Nah, dia butuh mobil. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada butuh, karena sudah dipenuhi kenikmatan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ringkasnya, ya, hadis ini dijelaskan oleh Imam Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Ini maksudnya kalau ada yang menginginkan anak, tapi nggak ada, kata beliau. Nah, maka kita baca penjelasan Imam Turmudi di sini. Waqala, Imam Turmudi mengatakan, qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, fil jannati jima', di dalam surga ada itu hubungan suami istri, wala yakun walad, tapi nggak ada anak. Faqad ruya, karena sudah diriwayatkan, walakin la yashtahi, akan tetapi si mukmin itu tidak menghendaki anak, ya. Tapi tambahan ini tambahan yang tidak sahih tampaknya, karena Imam Tirmidzi mengatakan ruya, diriwayatkan. Kata-kata diriwayatkan ini oleh sebagian ulama digunakan untuk mengisyaratkan hadis yang tidak sahih, ya. Tapi apakah Imam Tirmidzi juga menghendaki hal itu? Wallahu a'lam. Ala kulli hal, kalimat hadisnya ini tidak langsung ditampilkan oleh Imam Tirmidzi yang ini, yang walakin la yastahi, tapi hanya disindir atau diisyaratkan oleh Imam Tirmidzi. Bisa jadi karena apa? Hadisnya tidak sahih menurut beliau, sehingga tidak disebutkan di situ. Waruya, dan diriwayatkan juga, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni jannah itu, la yakunu lahum fiha walad, mereka tidak punya anak padanya. Tapi seandainya ini sahih, bahwasanya penghuni jannah itu tidak punya anak,
Apakah bertentangan dengan hadis tadi ketika ada orang beriman minta jannah? Bisa saja tidak bertentangan ya. Karena maksudnya tidak punya anak sebagaimana kondisi di dunia. Ya. Kalau di dunia kan semakin lama kita semakin banyak anak kita. Nah di surga enggak begitu. Ya. Tapi kalau menghendaki ya akan dikasih oleh Allah. Berarti apa? Pengecualian. Ya. Sebenarnya kamu itu enggak perlu anak di surga ini. Tapi kalau kamu minta ya sudah saya kasih. Nah, misalnya akhirnya dia minta ya dikasih oleh Allah. Nah, berarti nggak bertentangan dengan hadis ini karena apa? Itu adalah kasus khusus saja. Kemudian saya teringat satu lagi bahwa ada seorang ahli surga itu ternyata minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam ya. Padahal kan di surga sudah lengkap tanaman-tanaman, tapi ternyata diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercocok tanam. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, bisa dilihat nanti pada nomor 2348 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada satu hari menyampaikan hadis. Waktu itu ada seorang laki-laki dari Badui di situ mendengarkan ceramah Nabi. Nah, kata Nabi, ada seseorang dari ahli surga minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Maka Allah berkata, "Alastafi masyita." Loh, kan sudah lengkap ini, semua yang kamu inginkan ada. Maka si mukmin ini mengatakan, betul ya Allah, walakinni uhibbu an azra. Maka tapi saya ini memang suka bercocok tanam. Ya. Jadi tampaknya kebiasaan bertanam di dunia ini langgeng terus sampai di akhirat. Maka pas di akhirat dia melihat banyak tanaman itu dia masih punya keinginan untuk apa? Bercocok tanam. Nah kalau seperti ini untuk cocok tanam bisa saja kan? Untuk anak juga begitu kan? Ada orang yang belum pernah mengalami punya anak misalnya di dunia, nah, maka dia ingin mengalami punya anak. Nah, maka apa? Dia minta, bisa saja terjadi wallahu alam. Qala fabadhara, lalu dia pun meletakkan itu bijinya. Fabadhara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Lalu tiba-tiba langsung tumbuh, langsung tegak, langsung panen. Itu cepat kalah mata ini terhadapnya. Jadi mata langsung melihat, langsung banyak, langsung besar nih. Fakana amsal al-jibal, maka tanaman itu langsung menjadi sebanyak gunung-gunung yang besar. Fayaqulullahu, maka Allah mengatakan, dunaka ya ibna Adam, ya silahkan diambil wahai anak Adam. Fa innahu la yashba'uka syai', karena kamu itu tidak pernah kenyang dengan apapun. Nah, sampai di sini Rasulullah menyelesaikan hadisnya, tiba-tiba Arab Badui tadi mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kamu tidak mendapati orang yang kamu ceritakan itu kecuali dia pasti orang Quraisy atau orang Ansor, orang Muhajirin atau orang Ansor, karena mereka semuanya adalah ashabu zar'in, orang-orang yang ahli bertanam. Adapun kami orang-orang Badui, kami bukan orang-orang yang ahli tanam. Ini orang Badui yang cerdas ya, dan berani komentar terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan komentar untuk menolak, tapi komentar untuk memberikan ta'liq atau komentar terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengannya. Fadhahikan Nabi, maka Nabi pun tersenyum mendengar orang Arab Badui tadi. Nah biasanya Nabi senyum itu karena merestui ya. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, betul kata kamu ya. Artinya apa? Yang pengen nanam itu yang dulu suka menanam. Maka saya juga teringat satu masalah lagi, yaitu perkataan kalau nggak salah Ibnul Qayyim. Dia mengatakan orang-orang yang di dunia suka ilmu atau diskusi ilmu, nanti di surga ada diskusi ilmu. Jadi Masya Allah ya, seperti saya sangat menyukai sekali diskusi ilmu. Dengan diskusi ilmu kita bisa ngerti mana yang lebih kuat pendapatnya, mana dalil untuk satu masalah yang kita belum mengetahui dalilnya. Kemudian dengan diskusi ilmu kita bisa menjaga emosi juga. Karena ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tapi tanpa melukai hati orang lain dan tanpa kita menampakkan bahwa kita lagi emosi. Itu satu amalan yang sangat saya sukai, diskusi ilmu ini. Kata Ibnul Qayyim, bisa itu di akhirat nanti ada diskusi ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa fiha ma tashtahihil anfus." Surat Zuhruf ayat 71. Dan di dalam surga ada apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Jadi semua ya, ma itu apapun. Apapun itu berarti semuanya. Semua yang diinginkan oleh jiwa itu ada. Semuanya ada. Nah, maka kalau jiwa itu suka ilmu, ya nanti ada ilmu di sana.
Suka diskusi ilmu, ada diskusi ilmu di sana. Suka anak, ada anak di sana. Suka tanaman, ada tanaman di sana. Sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sengaja kitab ini ditutup dengan kondisi surga sebagai tafaulan. Mudah-mudahan kita semua yang sudah mempelajari kitab ini ditutup akhir hayat kita dengan amalan husnul khatimah yang menyebabkan kita, menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan ini pun juga saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kami yang kami menulis kitab ini karena beliau, yaitu Ustazah Nur Hidayah rahimahullah taala. Demikian juga permohonan ini saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk semua guru kami, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Semoga yang sudah wafat semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang masih hidup semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kami yang paling lama, yaitu adalah Syekhuna Ustaz Mudzakir hafizahullah taala. Demikian juga istri beliau Ustazah Masyitah hafizahullah taala, dan semua ustazah dan semua ustadz yang telah mendidik kami sehingga kami memahami banyak ajaran agama Islam ini dengan perantaraan mereka. Semoga Allah membalas mereka semua dan juga membalas kepada kita semuanya, antum semuanya, dan keluarga semuanya, keturunan semuanya, sehingga mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buku ini ditutup dengan wallahu alam, Allah lebih tahu, wa ilmuhu atam, ilmunya lebih sempurna. Wa hadza akhiru ma aradtu an udhi'ahu, dan inilah terakhir yang saya ingin untuk titipkan fi hadhihi risalah, pada risalah ini. Risalah itu buku kecil. Fama kana min shawabin fa min Allah, maka apapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita sombong terhadap apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita tulis, karena itu semata-mata dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min khata'in fa minni wa min syaitan, adapun kesalahan itu murni dari saya dan dari setan. Ya, jadi keburukan nisbatkan kepada setan, bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dinisbatkan kepada diri sendiri karena memang al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Fa as'alullah ar-rahman ar-rahim, aku minta kepada Allah yang Maha Kasih Sayang, ay yataqabbala minna shalihal amal, untuk menerima amal-amal saleh kami, wa yaghfira 'anna zalal, dan mengampuni kesalahan atau ketergelinciran kami, wa yarzuqana husnal khatimah, memberi rizki kami husnul khatimah, wal jannah bila hisab wal azab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Innahu bi ibadihi raufur rahim, sungguh Allah itu terhadap semua hamba-hambanya itu yang beriman adalah maha lembut dan maha sayang. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah pemelihara seluruh alam. Ini saya tulis pada bulan Rajab Mudhar tahun 1442 Hijriah. Nah, sekarang sudah Ramadan 1444 Hijriah. Jadi sudah 2 tahun lamanya buku ini ditulis. Kemudian kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan dengan demikian saya ijazahkan kepada antum semuanya yang mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir periwayatan kitab ini dari saya. Maka silahkan untuk disebarkan kitab ini, dan boleh kalau antum mengajarkannya kepada orang lain apabila dengan syarat, ya, apabila memahami betul-betul hadis-hadis yang ada padanya. Kemudian sisa waktu kalau ada pertanyaan kita akan jawab beberapa pertanyaannya. Pertama dari Ibu Kania, mungkin namanya ini Ibu atau Bapak, saya nggak ngerti. Apakah air kencing kucing itu najis? Karena banyak yang piara kucing tidak bisa menjaga najisnya, bau pesing di mana-mana. Nah, jadi gini, kalau ada kotoran, baik itu pipis maupun BAB dari hewan, maka hewan itu dibagi dua. Kalau hewannya itu halal dimakan, maka kotorannya suci, baik tainya maupun pipisnya sama, ya. Kalau hewannya itu haram dimakan, maka tainya atau pipisnya najis. Nah, di sini kucing termasuk yang haram dimakan. Karena itu pipisnya najis, tainya najis. Nah, sehingga bagaimana kalau ada bau pesing, ya silahkan disentor, ya. Dan kalau pengalaman saya, biasanya kucing tetangga itu yang masuk ke pekarangan rumah saya itu, karena di situ sudah dikasih keramik warnanya putih. Nah, biasanya ada warna kuning di situ, ya. Itu pipisnya kucing atau kadang-kadang juga pipisnya tikus nih. Tapi saya pernah mergoki kucing berada di situ. Kemudian paginya saya dapat bau pesing, ternyata di situ ada bekas pipisnya. Disiram aja.
Baik, kemudian seseorang yang meninggal di pertengahan bulan Ramadan, apakah masih ada kewajiban menyelesaikan puasa sampai akhir bulan dan membayar zakat fitrah? Tidak, ya. Jadi orang mati tidak punya kewajiban. Jadi misalnya ada orang sakit dari awal Ramadan sampai tengah Ramadan, nih. Kemudian mati, ya. Berarti dia selama sakit itu nggak puasa, apakah jadi utang atau tidak? Nggak jadi utang. Terus sisanya Ramadan, apalagi sisa Ramadan. Yang awalnya saja yang dia sakit nggak puasa aja nggak jadi utang. Ya. Kenapa nggak jadi utang? Karena tidak ada kesempatan untuk dia untuk melunasi utangnya. Menjadi utang itu kalau dia sakit di bulan Ramadan, setelah itu Syawal sehat, tapi pas sehat dia nggak segera melunasi utangnya sampai mati. Nah itu jadi utang, ya. Tapi kalau dari awal Ramadan sudah sakit, kemudian tengah Ramadan mati, sama sekali nggak ada kewajiban untuk melunasi hutang, nggak punya hutang, dia nggak punya. Ya. Bayar fitrah nggak. Ya. Kemudian dari anonim, lupa nggak dikasih nama, ketika kita bekerja secara haram atau tidak halal, dan sewaktu ingin bertaubat, lalu harta yang didapat dari pekerjaan haram itu diapakan, disumbangkan atau dibakar atau dibuang? Jangan dibakar, jangan dibuang, ya. Karena apa? Menyia-nyiakan harta itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harta haram bisa diberikan kepada orang-orang fakir miskin, menurut sebagian ulama, ya. Kenapa? Mereka bolehnya karena darurat. Nih. Jadi hartanya sebenarnya haram. Untuk kita nggak boleh, kenapa? Kita nggak darurat. Ya. Tapi orang-orang miskin itu darurat, mereka nggak punya, memang mereka butuh. Nah, maka seperti kalau kita tidak boleh makan bangkai, tapi kalau sudah hampir mati, maka darurat kita harus makan bangkai, nggak apa-apa. Nah, maka untuk orang-orang miskin itu karena daruratnya mereka boleh. Silahkan kasih kepada orang-orang miskin, tapi jangan dikasihkan kepada kerabat yang miskin. Ya. Masa kerabat kamu kasih yang haram, nggak sopan. Yang kerabat kasih yang halal. Bolehkah mensyiarkan Islam dengan pawai obor? Tidak usah dilakukan, karena pertama tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi salafus saleh. Andaikan itu kebaikan, niscaya mereka sudah mendahului kita. Ya, jadi kaidahnya laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu kebaikan, pasti mereka sudah mendahului kita. Yang kedua, banyaknya terjadi kemadharatan. Ya, misalnya kemadharatan yang pertama, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, adanya mengganggu jalan, ya, karena pawainya tidak dirapikan sehingga menutup jalan. Ya, banyak sekali kemudaratan, nggak usah dilakukan, ya. Kita lakukan yang yakin bahwa kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup ini kan sementara, ya. Hidup sementara, kenapa kita melakukan perkara-perkara yang kita nggak yakin bahwasanya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mensiarkan Islam itu memang satu ajaran yang bagus, ya. Di Hasum kita yu'anzim sya'irallah, mengagungkan syiar-syiar Islam, tapi mensiarkan Islam harus dengan cara yang Islami juga. Mensiarkan Islam harus dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kaidahnya amal diterima kalau memenuhi dua syarat. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua harus mutaba'ah sesuai ajaran Nabi. Kemudian dari Pak Mujio, sudah melakukan salat tarawih, apakah di malam harinya boleh salat tahajud? Boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang adalah la witroni fi lailah. Jangan salat witir 2 kali dalam satu malam. Tapi kalau sudah selesai salat witir, nah kemudian salat 2-2-2, nggak ada masalah. Nah sekarang ini ada biasanya salat tarawih 2 kali, ya. Habis isya ada salat tarawih, kemudian nanti jam 2 malam juga ada salat tarawih. Nah kalau kita ngikuti dua-duanya, maka habis salat isya kita tarawih sampai selesai. Nanti yang jam 2 kita juga mengikuti sampai selesai, nggak ada masalah. Tapi begitu imam salam, kita bangkit lagi menambahi 1 rakaat, sehingga kalau imamnya salat witir 3 rakaat, kita tambah jadi 4. Kemudian dari Adi Nasrullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, uang riba dari bank, misal dari hasil tabungan, sisa riba ini baiknya bagaimana? Hampir mirip pertanyaan sama uang haram tadi. Udah, ya, berarti udah terjawab nih. Cukup, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, inilah akhir perjumpaan kita pada kajian kitab Nurul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemahaman yang baik terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari. Demikian juga kepada agama Islam secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.